Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Intan Aprilianti dari Prodi Bahasa Inggris tingkat 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Hakikat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu ada definisi, yang kedua faktor-faktor, yang ketiga prinsip-prinsip, yang keempat beberapa kebiasaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan faktor-faktor hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, definisi. Pertumbuhan peserta didik secara sederhana bermakna peningkatan di bidang massa atau berat dan tinggi badan. Sedangkan perkembangan peserta didik merupakan sebuah proses perubahan secara bertahap dalam kemampuan emosi dan keterampilan yang berlangsung hingga mencapai usia tertentu. Pertumbuhan lebih bersifat ke kuantitatif, di mana suatu organisme yang dulunya kecil menjadi besar. Sebagai contoh, seorang anak yang semula memiliki berat badan 15 kg menjadi 30 kg. Sedangkan perkembangan lebih bersifat ke kualitatif, yaitu lebih menuju ke psikologi seseorang, di mana seorang yang awalnya matang menjadi dewasa baik dalam hal sistem reproduksi ataupun pola pikir. Pertumbuhan seringkali terhenti dikarenakan jika seseorang telah mencapai kematangan fisik, sedangkan perkembangan akan berlangsung sepanjang kehidupan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan digunakan bersamaan untuk menggambarkan proses-proses fisik, mental, dan emosional yang kompleks yang terkait dengan bertumbuh kembangnya peserta didik. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua hal yang saling berkesinambungan, dikarenakan untuk menggambarkan proses-proses perubahan fisik, mental, dan emosional yang kompleks pada diri seseorang. Yang kedua yaitu ada faktor-faktor. Yang pertama yaitu ada faktor jenis kelamin, kedua penghasilan, ketiga etnis dan agama, keempat warisan genetik, yang kelima kondisi perumahan, yang keenam persahabatan, yang ketujuh pengalaman hidup, yang kedelapan hubungan keluarga, yang kesembilan jumlah dan jenis aktivitas fisik, yang kesepuluh pengalaman sakit atau penyakit. Pada dasarnya, faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu faktor hereditas atau faktor genetik, yang kedua faktor lingkungan. Faktor hereditas atau genetik berasal dari kedua orang tua anak tersebut, yang merupakan warisan genetik dari kedua orang tuanya. Dan faktor lingkungan, faktor yang terjadi dan diperoleh dari lingkungan anak tersebut, di mana dia tumbuh dan berkembang menjadi dewasa di lingkungan tersebut. Mengapa jenis kelamin menjadi faktor yang dapat mempengaruhi? Pria dan wanita akan mengalami perbedaan perubahan fisik dan mental. Seperti contohnya, wanita akan tumbuh lebih dewasa pada umur 10 tahun, sedangkan pria akan tumbuh dewasa pada umur 12 tahun. Yang kedua yaitu penghasilan. Mengapa penghasilan dapat menjadi faktornya? Karena keadaan ekonomi juga berpengaruh dalam proses pertumbuh dan berkembangnya anak. Apabila anak tersebut dibesarkan di keluarga yang mampu, maka kemungkinan besar anak tersebut akan tumbuh dan berkembang dengan baik, karena orang tua akan memberikan fasilitas lebih dan memadai untuk tumbuh dan berkembangnya anak tersebut. Sedangkan penghasilan untuk orang tua yang kurang mampu, fasilitas yang diberikan pada anak dari keluarga yang kurang mampu kurang cukup memadai untuk tumbuh dan berkembangnya dan merangsang pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Yang keempat, warisan genetik. Warisan genetik menjadi faktor-faktor tumbuh dan berkembangnya anak seperti contoh, tak jarang di dalam satu keluarga terdapat anak yang tinggi dan anak yang pendek, dikarenakan warisan genetik dari kedua orang tua tersebut. Yang kelima yaitu kondisi perumahan, persahabatan. Nah, kondisi perumahan dan persahabatan merupakan faktor dari lingkungan. Apabila seorang anak tumbuh dan berkembang di lingkungan yang baik, akan baik juga tumbuh dan berkembangnya seorang anak tersebut. Apabila dia tumbuh dan berkembang di lingkungan yang kurang baik atau yang kurang memadai, maka kemungkinan besar anak tersebut juga akan bertumbuh dan berkembang secara kurang. Selanjutnya ada pengalaman hidup. Pengalaman hidup merupakan faktor dari bertumbuh dan berkembangnya, karena semakin banyak pengalaman dari anak tersebut, semakin banyak yang dia pelajari, semakin banyak ilmu yang dia dapat, dan semakin banyak yang dia ketahui dari pengalamannya tersebut.
Yang kedelapan, hubungan keluarga. Hubungan keluarga sangatlah penting untuk tumbuh dan berkembangnya anak. Karena dari keluargalah pupuk pertama proses perkembangan dan pertumbuhan bagi seorang anak. Apabila keluarga sering mengajarkan hal kebaikan, kemungkinan besar pula seorang anak juga akan melakukan kebaikan di luar keluarga atau di lingkungan sekitarnya. Jumlah dan jenis aktivitas fisik. Semakin banyak anak tersebut melakukan aktivitas fisik, semakin banyak hal baru yang mereka dapat dan mereka pelajari yang dapat membantu proses pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Pengalaman sakit atau penyakit juga menjadi faktor tumbuh dan berkembangnya anak tersebut. Apabila anak tersebut memiliki penyakit yang parah dan kronis, kemungkinan besar pula anak tersebut akan memiliki hambatan dalam proses tumbuh dan berkembangnya. Sebagai seorang pengajar, wajib bagi kita mengetahui faktor-faktor yang ada dalam peserta didik tersebut supaya kita dapat memahami bagaimana anak tersebut mengalami proses-proses pertumbuhan dan perkembangan sehingga kita dapat membantu secara lebih baik untuk meningkatkan proses pertumbuh kembangan anak tersebut. Hingga dalam proses belajar mengajar kita dapat memahami bagaimana anak tersebut mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan faktor-faktor yang mereka miliki dan bagaimana mereka menerima pembelajaran tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.